Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Dan semoga walaupun masih di rumah saja, teman-teman masih semangat untuk melakukan berbagai hal positif bersama ayah bunda di rumah ya. Seperti melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan kegiatan mengaji, kemudian melaksanakan kegiatan olahraga atau bersepeda bersama anggota keluarga. Dan teman-teman juga bisa melakukan kegiatan hal positif lainnya seperti membantu ayah bunda di rumah ya. Oke. Ini teman-teman kembali akan berkegiatan bersama Bu Dwi. Sebelum memulai kegiatan, kita main dulu yuk. Nah, Budi sudah menyiapkan sebuah game nih teman-teman. Ada yang tahu gamenya seperti apa? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Gamesnya adalah, silakan teman-teman cari 5 perbedaan dari gambar berikut ini. Nah, kalau kita lihat sekilas, gambarnya hampir sama ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dengan lebih teliti lagi, ternyata ada 5 perbedaan loh. Nah, sekarang silakan teman-teman lihat dan coba cari dengan teliti 5 perbedaannya. Paham tuh? Masya Allah. Nah, untuk game hari ini, Bu Dwi akan kasih waktu 1 menit untuk teman-teman mencari gambar yang berbeda. Oke? Siap? Oke, kita hitung mundur dari hitungan 3. 3, 2, 1, mulai. Oke, sudah ada yang berhasil menemukan perbedaannya? Oke, Masya Allah, ternyata sudah ada yang berhasil menemukan 3 nih. Yang belum berhasil, jangan sedih. Coba teman-teman lihat lagi dengan teliti, insya Allah teman-teman akan menemukan perbedaannya. Oke, barakallah, ternyata udah ada yang bisa menemukan 5 perbedaannya teman-teman. Nah, yang belum tetap semangat ya. Oke. Yang sudah berhasil menemukan, kita bersabar dulu yuk ya. Kita tunggu kawannya yang lain. Karena waktunya masih ada beberapa detik lagi nih. Oke. Coba dilihat dengan teliti ya. Yang mana nih gambar yang berbeda? Oke, waktunya selesai. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita lihat yang mana ya gambar yang berbeda. Gambar berbeda yang pertama. Jeng jeng jeng. Kira-kira benar tidak ya yang sudah teman-teman tebak? Yang pertama adalah, langsung aja kita buka. Toeng, toeng, toeng. Oke, yang pertama adalah gambar kucing. Di sini teman-teman bisa melihat gambar kucing di gambar yang atas. Sementara untuk gambar yang di bawah, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada kucingnya. Oke, barakallah yang sudah berhasil menebak. Selanjutnya kita lihat untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah Oke. Nah, di sini bajunya berwarna biru. Sementara untuk gambar yang di bawah, bajunya terlihat berwarna merah. Masya Allah, teman-teman keren sekali. Yang belum tepat menjawabnya, jangan khawatir, masih ada 3 nih teman-teman. Nah, kita lihat perbedaan yang selanjutnya. Oke, nah teman-teman juga bisa perhatikan nih, di gambar yang bawah, teman-teman lihat di sini ada gambar awan. Sementara untuk gambar yang di atas, gambar awannya tidak ada. Oke, selanjutnya gambar yang keempat.
Twing, twing, twing. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan ternak sapinya. Sementara untuk gambar yang di atas tidak ada tulisannya. Oke, nah sekarang yang terakhir. Perbedaan gambar yang terakhir adalah twing. Oke. Nah, di sini ada gambar batu dan gambar pohonnya. Sementara gambar yang di atas tidak ada gambar batu dan pohonnya. Barakallah kepada teman-teman yang sudah berhasil menjawab tebak-tebakan kali ini. Bagi yang belum, tenang. Bu Dwi sudah menyiapkan satu tebak-tebakan lagi. Sudah siap? Oke. Nah, tebak-tebakan yang kedua adalah... Nah, di sini Bu Dwi juga sudah menyiapkan gambarnya, teman-teman. Sekilas gambarnya sama. Tetapi ternyata di sini ada perbedaannya. Yang mana perbedaannya ya? Silahkan teman-teman cari perbedaannya dalam waktu 1 menit. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo, silahkan dicari perbedaannya. Silahkan dicari dengan teliti. Oke, waktu terus berjalan. Masya Allah, barakallah yang sudah berhasil menjawab. Yang belum berhasil, silahkan dicari lagi dengan teliti ya. Insya Allah waktunya masih ada nih teman-teman. Jadi tidak perlu buru-buru. Oke, silahkan dilihat yang mana ya yang berbeda. Oke. Masya Allah, sudah ada yang berhasil menjawab semuanya nih. Kira-kira sudah tepat tidak ya? Coba dicek lagi jawabannya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita cek bersama-sama yang mana ya gambar yang berbeda. 1, 2, 3. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat kalau di gambar yang atas itu kain lapnya berwarna kuning. Kalau yang di bawah ini kain lapnya berwarna peach. Ya teman-teman. Nah itu perbedaan yang pertama. Kemudian untuk perbedaan yang kedua adalah jeng jeng jeng. Nah di sini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di atas ini tidak ada buah apelnya. Sementara di bawah ini ada buah apelnya. Oke? Nah selanjutnya gambar yang berbeda adalah teng teng. Nah di sini ada sendok-sendoknya teman-teman. Kalau di gambar yang di bawah itu kotak sendoknya kosong. Oke? Kira-kira ada lagi nggak ya perbedaannya? Ada? Nggak ada? Cukup? Oke, kita lihat. Ada tidak ya? 1, 2, 3. Twing, twing. Oke, ternyata ada nih gambar yang terakhir teman-teman. Di sini kalau teman-teman bisa lihat ada penutup wajannya. Sementara untuk gambar yang di atas, gambar yang pertama tidak ada penutup wajannya. Masya Allah, barakallah bagi teman-teman yang sudah berhasil. Bagi yang belum, tidak apa-apa. Insya Allah nanti kalau ada game lagi, teman-teman bisa mencari dengan lebih teliti lagi. Oke? Nah, teman-teman, selanjutnya kita... Nah, teman-teman, semoga kegiatan hari ini dilancarkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Yuk bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar ya. Hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, teman-teman tahu artinya? Masya Allah, barakallah. Tepat sekali teman-teman. Artinya adalah, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Oke teman-teman, tadi kita sudah main, kemudian kita sudah membaca doa sebelum belajar.
Nah, sekarang sebelum berkegiatan dimulai, Budi akan membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatan yang pertama adalah, kesepakatannya, teman-teman silakan simak video dengan tertib. Artinya, teman-teman silakan menyimak videonya dengan tertib, duduk yang tertib, kemudian tidak sambil baring ataupun lari-larian ya teman-teman. Itu untuk kesepakatan yang pertama. Untuk kesepakatan yang kedua adalah teman-teman pastikan teman-teman menyimak video sampai selesai ya. Karena khawatirnya kalau teman-teman tidak menyimak video dengan selesai, nanti informasi yang didapat tidak lengkap. Oke teman-teman? Nah teman-teman, sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, Budi mau mereview kembali nih pelajaran sebelumnya. Teman-teman masih ingat tidak ya? Oke, Masya Allah masih ingat ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang contoh kalimat ajakan dan contoh kalimat perintah. Untuk kalimat ajakan biasanya diikuti dengan 3 kata. Masih ingat? Barakallah. Tepat sekali teman-teman. Untuk kalimat ajakan biasanya diikuti dengan kata yuk, kemudian kata mari, dan kata ayo. Untuk kalimat perintah diikuti dengan kata silakan. Nah teman-teman, Budi mau menambahkan nih, kalau kemarin Budi menyampaikan kalimat perintah diikuti dengan kata silakan. Nah ternyata selain kata silakan, kalimat perintah juga biasanya ditambah dengan akhiran kan dan akhiran lah pada katanya. Seperti ambillah. Nah, di belakangnya kan ada tambahan lah. Jadi itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Kemudian contohnya letakkan. Nah, di ujungnya ada ditambah akhiran kan. Itu juga merupakan contoh kalimat perintah. Apalagi kira-kira teman-teman? Yang ada tambahan kan dan lahnya. Masya Allah, keren sekali. Contohnya, duduklah, kemudian masuklah, kemudian ambilkan. Nah, itu juga termasuk contoh kalimat perintah. Di akhir katanya diikuti dengan kata lah dan kata kan. Barakallah. Nah, selanjutnya di sini Bu Dwi sudah menyiapkan beberapa contoh kalimat ajakan dan kalimat perintah. Sekarang teman-teman coba tentukan yang mana ya yang termasuk kalimat ajakan dan kalimat perintah dari soal yang Bu Dwi bacakan berikut ini. Soal yang pertama, Kesha, kita sholat yuk. Itu termasuk kalimat ajakan atau kalimat perintah ya? Masya Allah, tepat sekali teman-teman. Ternyata kalimat tersebut termasuk ke dalam contoh kalimat ajakan. Barakallah. Selanjutnya, untuk kalimat silakan buang sampah di tempat sampah. Nah, kalimat tersebut termasuk contoh kalimat ajakan atau kalimat perintah ya. Oke, Masya Allah, tepat sekali teman-teman. Ternyata kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat perintah. Silakan buang sampah di tempatnya. Selanjutnya, silakan berwudu terlebih dahulu. Nah, itu termasuk kalimat ajakan atau kalimat perintah ya. Oke, barakallah yang sudah berhasil menjawab. Ternyata silakan berwudu terlebih dahulu itu adalah contoh kalimat perintah. Nah, selanjutnya nih, Bu Dwi punya kalimat ayo kita bantu ayah berkebun. Termasuk kalimat ajakan atau kalimat perintah ya teman-teman. Oke, ternyata termasuk ke dalam contoh kalimat ajakan. Barakallah. Selanjutnya, mari ikut Bunda ke rumah paman. Nah, contoh tersebut adalah contoh kalimat perintah atau kalimat ajakan ya. Kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, ternyata kalimat mari ikut Bunda ke rumah paman itu adalah contoh kalimat ajakan. Karena di depannya diawali dengan kata mari yang merupakan contoh kalimat ajakan. Terakhir, sholatlah dengan tertib. Itu termasuk kalimat ajakan atau kalimat perintah ya.
Kita lihat bersama-sama. Jeng jeng jeng. Twing. Oke. Sholatlah dengan tertib ternyata termasuk ke dalam contoh kalimat perintah. Barakallah kepada teman-teman yang sudah berhasil menjawab dengan tepat ya. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah mereview contoh kalimat ajakan dan kalimat perintah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kalimat penolakan. Seperti apa ya kalimat penolakan itu? Nah, kapan kita menggunakan kalimat penolakan? Kalimat penolakan digunakan untuk menolak tawaran atau ajakan dari orang lain. Nah, kemudian kalimat penolakan dilakukan dengan santun. Teman-teman tahu santun? Oke, barakallah. Santun itu dengan cara yang baik, cara yang tepat. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya, menurut teman-teman, supaya santun, itu kalimatnya seperti apa ya? Oke, barakallah. Agar kalimatnya santun, kalimat penolakan biasanya menggunakan kata maaf. Nah, jadi untuk kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata maaf di depannya. Oke, kenapa menggunakan kata maaf ya? Nah, menggunakan kata maaf itu termasuk contoh kalimat santun untuk menolak ajakan orang lain. Penolakan yang baik dapat membuat orang lain merasa nyaman dan menjaga kerukunan. Kalau orang lain merasa nyaman, otomatis kita akan rukun ya teman-teman. Teman-teman tahu rukun? Oke, rukun itu artinya tidak bertengkar, hubungannya baik, kegiatannya bisa dilakukan dengan nyaman. Itu adalah kerukunan. Kemudian teman-teman, ciri kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan kata tidak. Nah, teman-teman, kalau kita menolak ajakan orang lain, biasanya kita bisa menggunakan kata tidak dan kata maaf. Ini adalah tanda, kata maaf dan tidak adalah tanda untuk kalimat penolakan. Oke. Nah, sekarang Budi punya contoh kalimat penolakan nih. Coba teman-teman lihat bersama-sama ya. Toing, toing. Oke, di sini ada gambar. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Ada seseorang yang sedang memberikan makanan ya. Nah, di sini kalimatnya adalah, "Dek, ayo dimakan satu lagi kuenya." Nah, menurut teman-teman ini contoh kalimat apa ya? Masya Allah, barakallah. Ini adalah contoh kalimat ajakan. Jadi, di sini ada seseorang yang mengajak adiknya untuk makan kuenya, satu lagi kuenya. Kemudian adiknya menjawab seperti ini, "Maaf Kak, adik sudah kenyang." Nah, maaf Kak di sini adalah contoh kalimat penolakan. Adiknya tidak mau makan lagi, dia sudah kenyang. Karena sudah ditawarin sama kakaknya, akhirnya adiknya mengatakan, "Maaf Kak, adik sudah kenyang." Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini ada contohnya, "Dea, ayo main ke rumah saya." Nah, menurut teman-teman, "Dea, ayo main ke rumah saya," ini termasuk kalimat apa ya? Ajakan, perintah, atau penolakan? Masya Allah, barakallah. Ini adalah contoh kalimat ajakan. "Dea, ayo main ke rumah saya." Kemudian kalimat penolakan yang tepat, oke. "Maaf Anissa, ibu memintaku untuk segera pulang." Jadi Dea mengajak Anissa untuk main ke rumahnya. Tetapi karena Bunda Anissa meminta untuk Anissa segera pulang, akhirnya Anissa menolak ajakan Dea untuk bermain ke rumahnya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham untuk contoh kalimat penolakan? Masya Allah. Insya Allah ya teman-teman. Nah, selanjutnya, manakah contoh kalimat penolakan yang tepat? Nah, kira-kira di antara contoh berikut ini yang merupakan kalimat ajak penolakan yang tepat adalah jeng jeng jeng. Gambar yang pertama. Nah, kalimatnya seperti ini. "Doni, ini kue untukmu." Kemudian kalimat penolakannya, "Tidak mau ah, kuenya tidak enak." Nah, ini adalah contoh kalimat penolakan yang
pertama. Selanjutnya kita lihat untuk contoh kalimat penolakan yang kedua. Oke, silakan diambil airnya. Nah, ini dia menawarkan. Yang Putri menawarkan, silakan diambil airnya. Kemudian kalimat penolakannya adalah, terima kasih, maaf, tapi kami tidak haus. Nah, teman-teman, di antara dua contoh kalimat penolakan ini, yang mana ya yang termasuk contoh kalimat penolakan yang tepat atau yang santun? Barakallah. Sudah tepat teman-teman. Ternyata contoh kalimat yang santun, contoh kalimat penolakan yang santun ada pada gambar yang kedua. Untuk yang gambar yang pertama, ini adalah contoh kalimat yang tidak santun teman-teman. Jadi contoh kalimat yang tidak santun itu bisa menimbulkan tidak rukun nanti antara temannya. Karena dia menolak dengan cara yang tidak tepat, yang tidak santun. Kalau yang gambar kedua, dia menolaknya dengan cara yang santun. Kira-kira kalau kita menolaknya dengan santun, apa yang terjadi? Oke, tepat sekali. Orang lain tidak merasa tersinggung, tidak bersedih. Paham tuh? Oke, selanjutnya kita lanjut. Untuk yang selanjutnya adalah, ayo ciptakan hidup rukun. Nah, di sini ada gimana ya supaya bisa menciptakan hidup rukun? Nah, yang pertama, selalu gunakan kata yang santun dan cara yang tepat. Kita sudah belajar ya teman-teman, contoh kata yang santun. Ketika menolak permintaan orang lain, silakan gunakan kata yang santun. Kemudian ketika mengajak untuk melakukan sesuatu, misalnya nih, Bu Dwi mau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, silakan gunakan kata yang santun. Kalau tidak santun, apa yang terjadi? Tepat sekali, orangnya tidak mau nanti berkegiatan bersama kita. Paham tuh? Selanjutnya juga saat meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, teman-teman. Nah, silakan gunakan kata yang santun. Siap? Bisa mencontohkan dan menggunakan kalimat yang santun? Insya Allah. Oke, teman-teman, supaya kita sama-sama merasa nyaman. Teman yang ditolak nyaman, kemudian kita yang mengajak juga nyaman. Paham tuh? Oke. Nah, selanjutnya di sini sesuai dengan hadis yang sudah kita pelajari, teman-teman. Masih ingat bunyi hadisnya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Oke, teman-teman, silahkan gunakan kata yang santun, kata yang baik. Selain hadis yang sudah teman-teman pelajari, teman-teman juga sudah tahu kan ayatnya yang berbunyi wa qulu linnasi husna. Artinya, dan berkata yang baiklah kepada siapa? Barakallah, kepada manusia. Itu contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Oke teman-teman, Bu akhiri dulu untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semakin menambah pemahaman teman-teman ya. Oke, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Nah teman-teman, untuk tantangannya, Budi akan berikan teman-teman link di Sokratif. Silakan teman-teman kerjakan tantangannya dengan semangat, kemudian dikirimkan ke classroom masing-masing. Akhirnya Budi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.